Disiarkan dari studio channel Bang Kumis Berbagi dari kawasan ujung barat Pulau Jawa. Sejumlah rangkaian informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Media Sorot Desa Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Pak Menteri, mau ke arah mana ini? Saya mau lihat banjir ya. Kita lihat situasinya seperti apa ya, sama Ibu Bupati sama rombongannya. Ya, oke. Bapak udah sampai sana? Udah semua. Hari-hari ini memang banyak daerah yang dilanda banjir maupun Bencana banjir merupakan satu di antara bencana yang sering melanda Indonesia umumnya terjadi di musim penghujan. Pertanyaannya, apakah banjir murni disebabkan oleh hujan atau karena ulah manusia? Faktanya, mayoritas bencana banjir faktor utamanya disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Sebagai contoh kasus banjir yang sering terjadi di Kabupaten Pandeglang yang memiliki sejumlah sungai yang kurang maksimal dalam hal pembangunan pengendalian banjir dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang teredukasinya mengenai masalah kesehatan lingkungan. Banyak dari mereka membuang sampah sembarangan seperti yang terjadi di aliran Sungai Cipunten Agung, Sungai Caringin, Sungai Cilemer, Sungai Ciliman, dan sejumlah sungai-sungai lainnya. Nampaknya bencana banjir menjadi persoalan klasik dan dianggap persoalan biasa karena setiap tahun di sejumlah wilayah Pandeglang selalu akan datang tamu tak diundang, yaitu banjir yang mengancam warga. Tidak sedikit kerugian harta benda bahkan nyawa akibat banjir ini. Ini tugas kita bersama untuk mengatasinya, terutama pihak pemerintah agar lebih serius untuk menanganinya. Jangan sampai banjir di Pandeglang ini hanya untuk ajang kunjungan dan numpang selfie di lokasi banjir. Warga menunggu dan akan terus menunggu langkah-langkah konkret pemerintah selanjutnya. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Ini yang datang siapa nih? Solusinya Pak. Jadi kalau masyarakat nggak mau direlokasi, kan alternatifnya itu masyarakat direlokasi. Kalau tidak, akar masalahnya karena bendungan jebol itu harus diselesaikan Pak. Kita Indonesia udah maju loh Pak. Kita ke Semarang itu jalan tol sebentar udah nyampe. Bisa ada jembatan dari Jawa Timur ke Suralaya, masa di sini ya? Harus bisa Pak. Jadi ya jangan musiman terus Pak. Jangan musiman, jangan menganggap bahwa ini biasa gitu kan. Adalah dinikmatin aja gitu. Apa jangan udah dinikmatin. Memang kalau Untuk penanganan banjir di Pandeglang dan sekitarnya apa aja Bu? Ya, pertama kami prihatin memang cuaca sedang tidak bersahabat ya, cuaca buruk selama mungkin sampai tanggal 6 Desember ini. BMKG dari 35 kecamatan yang terendam banjir ini kurang lebih 13 kecamatan ya yang masih belum surut, ada 2 yaitu Kecamatan Patia dan Kecamatan Labuan. Ada beberapa dua titik di BTN ini, 1 BTN 2. Dari permasalahannya adalah Sungai Cipunten Agung sudah diperbaiki, normalisasi oleh Pemprov Banten, tapi ada kendala sedikit katanya Jarot tadi, klepnya ya macet lalu kurang besar, nanti akan kita usulkan kepada Pemprov Banten. Lalu juga Sungai Ciliman, sungai adalah kewenangan Pemprov Provinsi Banten, kita akan usulkan kembali dan mudah-mudahan saya dengar udah ada DED-nya, sudah ada perencanaannya dan mudah-mudahan bisa diselesaikan Sungai Ciliman, Cilatak dan Cicici yang lainnya. Semoga tidak menjadi bencana tahunan yang tidak punya solusi. Berharap Bencana tahun ini kan cukup besar dan beberapa kawasan desa itu terendam. Untuk warga yang menuju mengungsi, itu upaya dari polisi sendiri apa yang dilakukan? Saya ngobrol dengan Pak Kepala Desa, mungkin upaya kedepannya seperti apa supaya kejadian yang dijadikan musiman ini setiap tahunnya supaya ke depan tidak terulang kembali. Mungkin tadi yang Pak Kades sampaikan perlu adanya sadetan di beberapa titik supaya bisa meminimalisir banjir di wilayah Pagelaran. Demikian.
Kalau di sini pagelaran, nih Pak, yang kita tempati saat ini Kampung Timur namanya nih Pak. Kemudian Bojong Kondang di tengah. Nah kemudian Bulagor, ini kepala desanya. Ini kepala desa pagelaran. Nah ini Sukadame Pak. Ini dari sebelah tetangga. Ini dari Pak Patia. Patia juga ini ya. Lebih parah Pak, lebih parah daripada ini. Kalau ada contohnya nggak? Udah Pak, udah cuman belum selesai. Iya belum tuntas. Bahkan kita kepala desa 3 orang itu Bulagor, Sukadame sama Pagelaran, diinisiator sama Abdesi, Pak Buhat, kita udah bikin surat itu ke balai kan. Yang sudah tahunan. Jangan. Jadi ternyata kan karena melebarnya sungai apa jadi dulu ya. Nah ini kan kalau menurut saran dari kepala desa dibuat tanggul ini menjadi jarak itu sekitar 3 kiloan ya. Nah itu harus dituntasin tuh. Jadi kita nggak mau lihat lagi nanti tahun depan ada begini lagi. 2 tahun. Iya. Coba lah dicari solusinya. Ya. Apalagi yang di Patia nih parah banget ya. Jadi sebelum dibekarkan itu Pak, ini dulu kan induknya Pagelaran, bekarkan pada jadi kewenangan sungai adanya di provinsi Pak. Tiap tahun kami cerewet ya. Jadi kepala desa saya mintain Cilemer, mana Kadis PU? Cilemer, Ciliman, Cilatak Pak. Jadi kalau hujan ya begini terus Pak. Yang kita udah bangun rusak Pak. Ya udah kita dorong lah untuk ini. Saya lihat desainnya DID-nya udah dibuat 2025 mudah-mudahan. Ya. Jadi konsekuen gitu Pak. Usulan kami tiap tahun ya. Penting. Ya udah. Jadi sama sekali kewenangan sungai nggak ada di kabupaten. Jadi kalau saya nganggarin dari APBD pun Didatakan aja Bupati. Didatakan nanti diajuin ke sana nanti kita ikut dorong. Itu kita kan udah ngusulin tuh bersama Pak Uhadat untuk menuntaskan tanggul itu kan, tapi sampai saya kira kan belum ada tindak lanjutnya itu dari provinsi. Kementerian. Iya, kemudian tapi ada balai. Kemudian ya sedangkan ada balai Kementerian PUPR ada unit kerjanya di balai C3 namanya. Ya. 3 desa nih yang parah ya. Iya. Patia berapa desa Patia? 2 desa parah. Karena saya juga dengar ini setiap tahun ya, tapi bukan berarti setiap tahun terus jadi semacam kayak apa namanya langganan, masyarakat juga kayak merasa biasa-biasa kan itu maksudnya. Tapi kan ya kita ingin Pandeglang ini ya harus ini maju, semakin maju, semakin baik, ya menganggap sesuatu yang bencana jadi biasa-biasa aja. Beliau ini orang Pandeglang Pak. Iya, Abang Dia Pandeglang. harus maju Pandeglang. Oh iya, salam. Ayo kita lihat. Yang Pak Menteri mau ke arah mana ini? Saya mau lihat banjir ya. Kita lihat situasinya seperti apa ya sama Ibu Bupati sama rombongannya. Ya, oke. Bapak udah sampai sana? Udah semua. Sudah. Rumah 9.000, kalau personil 18.000. Oh jiwa. Kalau rumah 9.233. Rata-rata 2 orang. Iya. 13 kecamatan. Hari-hari ini memang banyak daerah yang dilanda banjir maupun longsor. Kita berbagi tugas sumber daya yang kita miliki, ada yang ke Sukabumi, ada yang ke Pandeglang, ada juga di beberapa tempat lain seperti di Sumatera Utara. Alhamdulillah selama ini semua dukungan yang dibutuhkan bisa kita berikan dengan baik, terutama yang kaitannya dengan logistik dan shelter atau tempat pengungsian seperti dapur umum. Tadi ada satu daerah di sini kata Ibu Bupati yang cukup terisolir ya, tidak bisa kita jangkau kecuali kita menggunakan kapal
Mereka di sana juga sudah disiapkan yang tenda, dapur umum segala macam juga sudah tercukup. Jadi ini hal yang perlu kita jadikan pelajaran lah, kerjasama yang baik. Tapi rata-rata terus terang aja hampir di semua daerah-daerah bencana itu kerjasama kita baik sekali. Ke depan tentu yang perlu dicari adalah sumber masalah, sumber yang membuat ini banjir. Yang paling tahu adalah Ibu Bupati. Beliau tadi sudah mengatakan sudah mengusulkan beberapa untuk apa? Normalisasi sungai. Normalisasi sungai, pembuatan tanggul itu biasanya itu yang dibutuhkan kalau di aliran-aliran sungai. Ya. Apakah ini bakal disampaikan juga Pak ke Pak Presiden Menteri terkait, PU kondisi ini? Ya cukup nanti Ibu Bupati ke Gubernur, nanti Gubernur pasti akan koordinasi dengan Kementerian PU. Ya, yang dilaporkan ke Pak Presiden ya mesti secara keseluruhan nanti, tetapi yang tindak lanjuti adalah instansi yang memang punya tugas untuk menyelesaikan rehabilitasi. Tapi Pak Presiden memantau semua penanganan bencana di tanah air. Semua dipantau oleh Presiden. Termasuk ketika beliau keluar negeri kemarin di Lewotobi itu beliau memantau, bahkan melakukan pertemuan virtual dengan kita. Kita Zoom terus dipantau, diminta satu-satu melaporkan. Jadi Presiden memantau dan memberikan perhatian yang sangat serius terhadap bencana yang terjadi, terutama penanganan untuk para pengungsinya atau mereka yang terdampak. Jadi dipantau secara serius oleh Presiden. Dan Presiden pasti akan memberikan petunjuk kalau dirasa ada hal yang kurang.